Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita berada di hari Sabtu 17 Desember 2022. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Nah Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu sudah berada di tempat di mana saudara akan melakukan kegiatan yang bersifat mengisi weekend bersama keluarga. Tidak mengapa kita ambil waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari Sabtu ini. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami hingga pada hari ini Sabtu 17 Desember 2022. Terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa bersama dalam kehidupan kami sehingga kami ada sebagaimana kami berada hari ini. Sebelum kami mengisi hari ini dengan berbagai kegiatan, kami akan membaca, merenungkan firman, mengurapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat marifat untuk kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Urapi hamba-Mu dan kiranya hari ini menjadi sesuatu yang membawa kami kepada pengenalan yang dalam tentang Engkau. Dan di masa-masa perayaan Natal ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amen. Urapi seluruh perangkat IT yang kami gunakan, juga signal di tempat kami masing-masing tetap stabil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di Lukas pasalnya yang kedua pada ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Silakan. Amin. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk ke orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara, menarik kalau kita perhatikan bacaan ini secara khusus pada ayatnya yang ke-25 dikatakan begini, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Siapa Simeon ini? Dikatakan di sini ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan kalimat ini juga yang menarik, Roh Kudus ada di atasnya. Memang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada informasi yang memadai tentang sosok Simeon yang tampil dalam teks ini. Memang ada asumsi yang mengatakan bahwa dia mungkin anak seorang rabi yang bernama Hillel, dan juga asumsi yang berkembang bahwa Simeon ini ayah dari Gamaliel. Kita tahu Gamaliel seorang rabi di Israel juga yang luar biasa. Tetapi ada dugaan lain bahwa kemungkinan dia adalah ketua Sanhedrin. Tetapi saudara, kebenaran dari dugaan-dugaan ini masih sangat diragukan. Saudara, saya pikir itu tidak penting, tetapi mari kita lihat tradisi dan catatan kuno yang diterima secara umum menyebutkan bahwa Simeon sudah tua. Dan ini seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia adalah seorang yang melakukan yang baik di mata Tuhan dan manusia. Sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya kerohanian, religius atau keagamaan, dan juga sedang bersemangat begitu ya, menantikan janji keselamatan bagi Israel dari Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, baiklah, kita tidak akan menghabiskan waktu membahas siapakah Simeon ini. Lebih baik kita fokus pada apa yang dia lakukan, secara khusus pada apa yang dia katakan pada ayat 30 yang kita baca tadi. Dikatakan begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah saudara, dia katakan bahwa ya, dia sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kata-kata Simeon dalam teks ini merupakan responnya atas perjumpaannya dengan bayi Yesus, yang pada waktu itu sudah genap waktunya, artinya layak dibawa ke bait Allah di Yerusalem dalam rangka pentahiran atau pemurnian sebagaimana diatur dalam hukum Taurat Yahudi. Tradisinya adalah bahwa sang ibu datang ke tempat ibadat dan membawa persembahan. Yang pertama, anak domba umur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau tekukur untuk korban penghapus dosa. Itu kalau kita lihat, misalnya kita bisa bandingkan di Imamat pasal 12 ayatnya yang ke-6. Dan yang kedua saudara, apabila yang bersangkutan miskin atau tidak mampu, maka cukup sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Itu juga tercatat di dalam Imamat pasal 12 ayat yang ke-8. Nah, persembahan dengan kategori yang terakhir inilah yang dibawa oleh orang tua Yesus ketika mereka membawanya ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Itu kita tadi baca di ayat 22, 23 dan 24. Dan ketika genap waktunya waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
Nah, Bapak Ibu, Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Simeon menyambut bayi Yesus. Dan saudara, dengarkanlah baik-baik perkataan yang luar biasa dari seorang Simeon. Kita lihat di ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ayat 31. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara, perhatikan kata-kata penyambutan bayi Yesus ini dari seorang Simeon penuh makna nubuatan sejak zaman perjanjian lama hingga nubuatan masa kini dan juga masa depan. Orang tua bayi Yesus pun terheran-heran mendengar kata-kata Simeon tersebut. Di ayat 33 ya, dikatakan begini. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia, tentang Yesus. Iya kan? Saudara, ada frasa yang berkata begini tadi, kalimat yang mengatakan pergi dalam damai sejahtera, ya kan? Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Nah, saudara, kalimat ini pergi dalam damai sejahtera merupakan idiom perjanjian lama tentang kematian fisik setelah sekian lama menikmati kehidupan yang berbahagia. Dengan demikian, kematian bukanlah musuh bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah berjumpa dengan Allah. Penekanan pada melihat keselamatan dari Allah juga berasal dari nubuatan perjanjian lama di Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang ke-10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Saudara, istilah keselamatan pada pasal-pasal awal Injil Lukas memiliki dua konotasi. Yang pertama, dalam konteks kutipan perjanjian lama, mengacu pada pembebasan bangsa Israel secara fisik dari ancaman dan penjajahan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, dalam terang Injil, beberapa ahli biblika mengatakan bahwa istilah ini mengacu pada keselamatan spiritual, keselamatan yang tidak sekedar fisik, tetapi keselamatan holistik secara menyeluruh, melampaui batas waktu dan bangsa-bangsa, dan hal itu diperoleh melalui iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Simeon tentu tidak serta-merta melepaskan dirinya dari konteks PL perjanjian lama. Namun, penulis Injil Lukas hendak mengajak pembacanya untuk melihat keselamatan itu dalam konteks yang lebih luas, dan itulah yang diperlihatkan oleh, melalui, dan kepada Simeon dalam teks yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, Simeon akhirnya merasakan damai sejahtera setelah sekian lama hidupnya
dalam penantian akan datangnya keselamatan dari Allah bagi umatnya. Keselamatan yang telah disiapkannya sejak dulu kala. Saudara, penantian Simeon ini merupakan representasi dari penantian bangsa Israel akan datangnya Sang Pembebas dan penyelamat mereka dari ancaman dan kekuasaan bangsa-bangsa lain. Tetapi saudara, sangat disayangi, kebanyakan orang Israel sulit menerima Yesus pada waktu itu dan tidak mampu melihat bahwa kelahiran Yesus adalah babak baru datangnya keselamatan bagi mereka dan bangsa-bangsa lain. Nah, apa arti melihat keselamatan? Saudara, melihat keselamatan yang dari Allah adalah sebuah anugerah yang tidak dapat diperjualbelikan. Melihat keselamatan dimaksud berarti telah berjumpa dengan sumber keselamatan, telah mengalami keselamatan itu, dan telah merasakan sukacita serta damai sejahtera atas keselamatan yang dari Tuhan. Melihat keselamatan berarti Kristus tidak hanya lahir dan ada, tetapi benar-benar nyata. Nyata dalam keluarga, nyata dalam gereja, dan nyata dalam masyarakat. Amin. Nah, banyak orang mencari keselamatan hidupnya, tetapi banyak di antara mereka yang tidak mendapatkannya. Malah ada yang justru terjerumus dalam kegelapan karena pencarian keselamatan duniawinya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Saudara, hari ini pertama-tama kita diyakinkan bahwa keselamatan yang dari Allah telah datang ke dalam dunia, telah hadir dan nyata di tengah-tengah kita. Dan itulah makna perayaan Natal yang sekarang ini lagi kita sedang merayakannya. Namun saudara, hal berikutnya yang harus kita renungkan adalah apakah kita memang sudah melihat, mengalami, dan merasakan keselamatan itu? Lalu keselamatan seperti apa yang kita lihat itu? Atau jangan-jangan kita masih dalam proses pencarian dan malah sedang melihat keselamatan dalam wujud yang lain? Saudara-saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang menanggapi soal keselamatan ini lebih ke hal-hal akhir zaman ketika Yesus kembali. Jadi mereka hanya melihat bahwa keselamatan itu bicara soal nanti, soal eskatologi yang dihubungkan dengan hal-hal akhir zaman di mana Yesus datang kedua kali. Dan bagi beberapa orang keselamatan itu hanya akan dipikirkan ketika menjelang kematian. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang hanya sekedar percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, namun sulit menyatakan atau menunjukkan keselamatan dimaksud dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, tetapi tidak teraplikasi dalam kehidupan secara praktis. Karena itu,
perlu ada perubahan paradigma tentang keselamatan ini. Tidak hanya bicara akhir zaman atau akhir hidup, tetapi realitas hidup sehari-hari. Amin. Dengan demikian, ada banyak cara ataupun bentuk keselamatan yang dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan ini. Mulai dari dalam keluarga, gereja, pelayanan, pekerjaan, dalam masyarakat, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Karena itu di masa-masa merayakan Natal sepanjang bulan Desember ini, saya mau katakan, Natal itu bukan hanya sekedar perayaan. Amin. Natal bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi Natal adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti Simeon, sekarang aku telah melihat keselamatan. Seperti Simeon berkata begini, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka yang lain itu tidak akan bernilai lagi. Apa yang bernilai ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Maka dia selalu mengejar hal-hal yang sifatnya kekekalan. Dia akan melakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pekerjaan yang paling mulia. Dan itu salah satu anugerah bagi kita. Sebab Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu mari di masa-masa perayaan Natal ini, mungkin saudara hari-hari ini sibuk dengan perayaan Natal. Ya. Keluargalah, jemaatlah, kenalanlah, perusahaanlah, kantorlah, temanlah, sahabatlah. Atau mungkin saudara di hari Sabtu ini, saudara sedang berada di lokasi, ya, dan sedang mempersiapkan perayaan Natal nanti malam. Saya mau katakan, mari saudara, kita benar-benar merenungkan kembali bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan, tapi perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup kita berubah. Amin. Seperti Simeon yang ketika dia mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus, itu harapannya yang sangat luar biasa, dan itu menjadi kenyataan, terkabul kan? Dan dia katakan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Kita akan mengalami damai sejahtera ketika kita mengalami perjumpaan dengan sang bayi Yesus itu, karena dia adalah juru damai. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga adalah perjumpaan kami secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur dan bersuka cita karena kami sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Dan ini akan menjadi sukacita dan kegembiraan kami dalam menjalani kehidupan di hari-hari terakhir ini. Kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang selalu setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini, Tuhan berkati dengan penuh damai sejahtera.
Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga hidup menjadi berubah. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Engkau memulihkan kesehatan kami, rumah tangga kami, keuangan kami. Dan Engkau terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan